Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa. Saya akan menjelaskan materi ketujuh pada mata kuliah Sirah Nabawiyah, yaitu Baiat Aqobah pertama dan kedua. Baiat Aqobah adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yatsrib, Madinah. Sejarah Baiat Aqobah mendapatkan namanya yaitu dari Bukit Aqobah yang dijadikan tempat baiat kepada Nabi SAW. Baiat Aqobah terbagi menjadi dua, yaitu Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Baiat Aqobah pertama. Pada tahun ke-12 kenabian, tepatnya tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yatsrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus. Nabi Muhammad SAW pun mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan masuk Islam. Pertemuan tersebut terjadi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqobah. Di Bukit Aqobahlah mereka mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Kemudian mereka pun berbaiat kepada Nabi. Adapun isi dari baiat tersebut adalah 1. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berzina. 4. Tidak membunuh anak-anak mereka. 5. Tidak membuat kebohongan yang mereka ada-adakan. 6. Tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Baiat Aqobah pertama disebut juga sebagai baiat wanita karena dalam perjanjian tersebut tidak melibatkan peperangan. Ketika rombongan akan kembali ke Yatsrib, Nabi Muhammad SAW mengutus 2 orang sahabatnya, yaitu Mus'ab bin Umair dan Amr bin Ummi Maktum, untuk membantu penduduk Yatsrib yang telah menyatakan keislamannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Baiat Aqobah kedua. Pada tahun ke-13 kenabian, tepatnya tahun 622 Masehi, Baiat Aqobah kedua dilaksanakan, yaitu pada waktu tengah malam. Perjanjian tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 73 orang pria dan 2 orang wanita Yatsrib. Wanita dalam perjanjian tersebut adalah Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi. Pada saat itu Rasulullah SAW datang menjumpai mereka bersama pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang kala itu masih musyrik. Al-Abbas meminta jaminan keamanan untuk keponakannya, Nabi Muhammad SAW, kepada rakyat Yatsrib. Ketika itu, Al-Abbas adalah orang pertama yang angkat bicara, dan kemudian disusul oleh Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat Al-Quran dan menyerukan tentang Islam.
Kemudian dilaksanakanlah baiat atau perjanjian antara orang-orang Yatsrib tersebut dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun isi dari baiat tersebut adalah: 1. Untuk mendengarkan dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. 2. Untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. 3. Untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. 4. Untuk senantiasa tegak di jalan Allah tanpa mempedulikan celaan orang selama dilakukan di jalan Allah. 5. Untuk membela Nabi Muhammad SAW dan melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri, istri-istri, dan anak-anak mereka. Setelah dilaksanakannya baiat Aqabah kedua, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah untuk melanjutkan dakwah. Di Mekah, gangguan kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW semakin keras. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kaum muslimin yang ada di Mekah untuk hijrah ke Yatsrib agar mereka aman. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk melakukan hijrah secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum musyrikin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.